Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunisa Jultani Fahrina dari kelas 3B dengan NIM 2003697 absen 28. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 3 tema 3 subtema 1 pembelajaran 5 mengenai aneka benda di sekitarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke pematerian, apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan saja. Di sini Ibu punya beberapa benda nih, ada penggaris, ada gelas, ada sendok, dan ada penghapus. Anak-anak ada yang tahu tidak bahan dasarnya dari apa saja benda-benda yang ada di sini? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, coba kita baca teks yang telah Ibu kirimkan ya. Nah, setelah kita membaca teks, akhirnya siswa-siswa semuanya sudah sedikit mengetahui ya. Yang pertama itu tadi ada bahannya dari kaca. Contohnya apa saja? Ya, ada gelas, bisa ada piring, mangkuk, kacamata. Nah, ada yang tahu sifat kaca itu seperti apa? Kedap air. Ya, betul, ada kedap air, tembus cahaya. Nah, jadi kaca itu biasanya dibuat untuk membuat benda yang tahan air. Lalu tadi ada dari logam, contohnya apa? Ada sendok, ya betul, ada sendok. Jadi logam itu biasanya digunakan untuk benda-benda yang kuat seperti sendok, panci, dan lain sebagainya. Lalu ada karet, tadi contohnya ada apa? Penghapus, betul, ada penghapus. Selain benda-benda yang tadi, coba kalian juga tuliskan 5 benda yang ada di sekitar kita. Jangan lupa tuliskan juga bahan pembentuknya dalam tabel yang telah Ibu sediakan ya. Setelah kita tahu bahan pembentuk sebuah benda, coba kira-kira siswa di sini ada yang tahu tidak? Bahan yang cocok untuk membuat tempat sampah itu apa? Ya betul, ada dari besi, bisa juga dari plastik. Ibu punya pertanyaan nih, sudahkah kita semua membuang sampah pada tempatnya belum? Coba kita lihat di sekitar kita ada sampah atau tidak. Nah, kalau ada sampah, coba kita buang sampah pada tempat. Untuk mengetahui lebih lanjut, coba kita cari tahu dan diskusikan dengan kelompok yang telah Ibu bagikan mengenai bagaimana sih sampah yang ada di sekitar kita. Jangan lupa tuliskan hasil diskusinya di dalam buku dengan kalimat yang baik dan benar ya. Tadi kita sudah tahu dan sudah membuat atau mencari contoh tentang bahan dan benda-benda serta pembentuknya. Coba ada yang tahu tidak? Bahan pembentuk dari penggaris itu ada apa aja? Ya betul, ada dari plastik, bisa juga dari besi, atau juga bisa dari kayu. Di sini Ibu punya penggaris. Ada yang tahu fungsinya penggaris? Ya betul, fungsi penggaris itu adalah untuk mengukur suatu benda. Nah, di sini ada benda yang Ibu hitung adalah pensil. Coba ada yang tahu tidak panjang pensil ini berapa? Ya, kalau tidak mari kita hitung bersama-sama ya. Lihat, kita lihat badan pensilnya terlebih dahulu. Badan pensilnya adalah 1 cm ditambah 1 cm ditambah 0,9 cm.
Kembali lagi, 1 cm ditambah 1 cm ditambah 0,9 cm. Lalu di sebelah runcing pensil ini adalah 0,6 cm. Jadi panjang keseluruhannya adalah 2,9 cm ditambah 0,6 cm. Panjang keseluruhan pensilnya adalah 3,5 cm. Sebelum ke materi yang lebih jauh, ada yang tahu belum satuan baku untuk panjang itu apa saja? Nah, jadi satuan baku panjang itu bisa kita singkat sebagai MCDM DAHK, yang artinya M untuk milimeter, C untuk sentimeter, D untuk desimeter, M untuk meter, D untuk dekameter, H untuk hektometer, dan K untuk kilometer. Jadi MCDM DAHK. Itu urutannya dari bawah ya. Nah, untuk pengukurannya, ketika misalnya kilometer ke hektometer, itu turun 1 tingkat yang artinya dikalikan 10. Misal kita punya 1 kilometer, turun ke hektometer, berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Atau juga ketika ditaikkan, misalnya dari milimeter, kita punya 10 milimeter. Naik ke sentimeter, berarti dibagi 10, yang artinya 10 milimeter sama dengan 1 sentimeter. Coba kita amati soal yang ada di sebelah sini. Jangan lupa dilihat juga ya tangganya. Yang pertama, 300 cm sama dengan 3 meter. Apakah betul atau salah? Betul, iya betul. Kenapa? Karena dari sentimeter ke meter itu naik 2, yang artinya dibagi 100. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Betul. Yang kedua, ada 2,5 cm sama dengan 250 mm. Betul atau salah? Salah. Karena dari sentimeter ke milimeter itu hanya turun 1, yang artinya hanya dikali 10. Berarti seharusnya adalah 25 mm. Jadi pernyataan kedua ini salah ya. Yang ketiga, ada 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Apakah betul atau salah? Betul, iya. Dari meter ke kilometer naik 3, yang artinya dibagi 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Yang artinya 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, di sini Ibu punya soal cerita nih. Pak Amir punya mobil panjangnya 410 cm. Jika dalam satuan meter, bagaimana panjangnya? Jadi 410 cm, yang artinya dipecah berarti 400 cm dan 10 cm. Tadi jika cm ke meter artinya dibagi 100, yang artinya 400 dibagi 100 sama dengan 4, dan 10 cm-nya ditetapkan saja. Jadi dibacanya adalah Pak Amir mempunyai mobil dengan panjang 4 meter lebih 10 cm. Selanjutnya, coba kalian berlatih dari soal yang telah Ibu buat. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Setelah kalian mengerjakan latihan soal, coba kalian ukur secara langsung benda yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa tuliskan perkiraan tinggi benda tersebut sebelum kalian mengukurnya. Dan setelah kalian mengukurnya, kalian bisa konversikan misalnya dari meter ke sentimeter atau sebaliknya. Nah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, dicukupkan sampai di sini.
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.